Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izati dengan NIM 201220247. Di sini saya akan menjelaskan terkait organisasi nirlaba yang telah saya susun, yaitu berjudul Wirakarya Muda dengan moto generasi mandiri, kreatif dan berdaya saing. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan profil dari yayasan organisasi nirlaba yang telah saya susun. Nama dari organisasi tersebut yaitu Yayasan Wirakarya Muda. Untuk bidang yang saya jalankan itu dalam hal pendidikan dan keterampilan. Kemudian untuk fokus utamanya berkaitan tentang kewirausahaan dan kesiapan kerja. Dan untuk sasaran dari organisasi ini yaitu para pemuda desa atau kota, terutama yang minim dari segi ekonomi. Selanjutnya, visi dan misi dari organisasi Wirakarya Muda yaitu pertama, visinya mewujudkan generasi mandiri, kreatif, dan berdaya saing melalui pendidikan keterampilan yang berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan misi ini, kita membutuhkan misi. Misi yang saya ambil di sini adalah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja berbasis pasar. Kedua, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pendampingan usaha kecil. Ketiga, membangun jejaring dengan dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan. Nah, sebelum saya menjelaskan tujuan dari organisasi nirlaba Wirakarya Muda, saya akan jelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa mengambil bidang pendidikan dan juga keterampilan. Alasannya karena melihat kondisi Indonesia saat ini yang masih banyak sekali ditemui angka-angka pengangguran, tingkat pengangguran yang terus mengalami peningkatan dalam tiap tahun. Nah, dan salah satu faktor penyebab dari pengangguran itu karena kurangnya keterampilan. Maka dalam hal ini saya berniat untuk mengambil fokus bidang keterampilan dan juga pendidikan. Harapannya organisasi ini bisa menjadi solusi alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, maka dalam hal ini tujuan dari Wirakarya Muda yaitu untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mereka mandiri, kreatif, dan siap bekerja. Artinya, organisasi ini tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi diri dan ekonomi secara mandiri. Nah, setelah saya menjelaskan dari profil, kemudian visi misi, dan juga tujuan Wirakarya Muda, sekarang saya akan tunjukkan program yang ditawarkan dari organisasi ini. Ada 3 tahap ya. Yang pertama, program pelatihan kewirausahaan dasar. Kedua, program keterampilan kerja. Dan yang terakhir yaitu program inkubasi usaha mikro. Program yang pertama yaitu program pelatihan kewirausahaan dasar. Nah, dari program yang pertama ini lebih berfokus kepada penyampaian materi, mulai dari mindset wirausaha, perencanaan usaha, kemudian riset pasar sederhana. Nah, output dari program yang pertama ini, peserta mampu membuat konsep usaha kecil. Durasi dalam menjalankan program yang pertama ini antara 1 sampai 2 bulan. Nah, setelah mengikuti program pelatihan yang pertama, selanjutnya dianjurkan untuk mengikuti program pelatihan yang kedua, yaitu program keterampilan kerja atau skill training. Jadi di program yang kedua ini mulai dilatih untuk berkreativitas sesuai dengan kompetensinya, dan pilihan keterampilan itu harus sesuai dengan kebutuhan lokal juga. Nah, beberapa program yang ditawarkan di sini itu ada banyak sekali. Pertama, menjahit, kemudian ada kerajinan, tata boga, desain grafis, digital marketing, pertanian atau hidroponik. Nah, peserta yang telah mengikuti program yang pertama, kemudian program yang kedua, selanjutnya itu bisa mengikuti program inkubasi usaha mikro atau program yang ketiga tadi, yang dimana di program yang ketiga ini terdapat pendampingan selama 6 bulan bagi peserta yang sudah punya rencana usaha. Kemudian setelah itu diberikan fasilitas mulai dari mentoring, modal kecil, dan pemasaran digital. Dan harapannya atau output dari ketiga program ini tadi bisa melahirkan UMKM baru di desa-desa. Nah, agar organisasi nirlaba ini tetap terus berjalan dan bisa menghasilkan output yang maksimal, maka harus memiliki modal yang maksimal juga. Dan untuk memperoleh modal, organisasi nirlaba ini menjalin kerjasama dengan berbagai bidang. Pertama, kerjasama dengan lembaga pemerintah mulai dari Disnasker dan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya. Kedua, kerjasama dengan perusahaan modal. Ketiga, kerjasama dengan lembaga pendidikan dengan cara mengikuti program magang. Keempat, kolaborasi dengan bidang usaha seperti kerjasama dengan UMKM, yang dimana UMKM ini sudah berkembang kemudian diajak untuk berkolaborasi dengan target yang kita tentukan. Nah, itulah tadi terkait tentang organisasi nirlaba yang telah saya susun, dan harapan saya dari organisasi yang telah saya susun ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi di Indonesia dan juga dapat menanggulangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.